Halo para mahasiswa yang saya kasihi, hari ini kita bertemu kembali di dalam kegiatan perkuliahan online. Kita akan membahas materi yang keempat mengenai periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Saya share screen sebentar ya. Baik. Kita awali dengan membahas mengenai apa itu iklan. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Ya. Iklan adalah bentuk komunikasi yang diatur sedemikian rupa melalui diseminasi informasi tentang kegunaan, keunggulan, atau keuntungan suatu produk supaya menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian. Ya, jadi di sini dikatakan iklan adalah bentuk komunikasi, ya, komunikasi yang diatur sedemikian rupa, yang bertujuan untuk mempengaruhi para pendengar atau para penonton yang melihat iklan tersebut agar mereka memiliki keinginan untuk melakukan pembelian. American Marketing Association mendefinisikan iklan sebagai semua bentuk bayaran untuk mempresentasikan dan mempromosikan ide barang atau jasa secara non-personal oleh sponsor yang jelas. Ya. Nah, American Marketing Association melihat atau mendefinisikan iklan ini sebagai segala bentuk bayaran atau biaya-biaya, expenses, ya, yang digunakan untuk mempresentasikan dan mempromosikan barang ataupun jasa. Ya. Jadi definisinya adalah yang pertama iklan sebagai suatu bentuk komunikasi, yang kedua iklan didefinisikan juga sebagai sebuah expense atau biaya untuk mempromosikan barang atau jasa. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan periklanan? Kita sudah melihat apa yang dimaksud dengan iklan, sekarang apa yang dimaksud dengan periklanan? Periklanan adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. Jadi periklanan itu bukan hanya bentuk daripada komunikasinya, tapi ini mengenai keseluruhan proses, mulai dari persiapannya, perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengawasan iklan. Oke. Baik, jadi inilah definisi dari iklan dan periklanan. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa bisnis menggunakan iklan sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menyampaikan keunggulan-keunggulan produk atau jasa mereka kepada konsumen, ya, dan mereka membayar cukup besar untuk kegiatan ini. Ya. Di sini ada contoh pengiklan terbesar tahun 2015. Anda bisa lihat di situ banyaknya biaya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk mempromosikan bisnis atau bisnis produk atau jasa mereka. Ya. Kalau melihat biaya-biaya ini, tentu kita berpikir besar sekali biayanya. Ya. Apakah itu tidak membuang-buang biaya? Ya. Kenapa uang sebesar itu hanya digunakan untuk kegiatan promosi atau iklan saja? Penting kita ingat ya, bahwa iklan merupakan fasilitas yang digunakan, merupakan media yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produk, untuk mempertahankan image masyarakat atau image para konsumen akan produk atau jasa yang mereka hasilkan, agar pemahaman atau ingatan para konsumen terhadap produk tersebut tetap melekat. Ya. Sangat penting bagi bisnis agar produk dan jasa mereka itu selalu diingat oleh konsumen mereka. Sangat penting. Ya. Kalau mereka tidak melakukan kegiatan ini, maka ini akan mengurangi penjualan mereka. Tentu saja. Ya. Konsumen akan mengingat
hal-hal yang menarik yang bisa mereka ingat. Ya. Nah, konsumen akan mengingat hal-hal yang memang memiliki pengaruh yang kuat ke dalam diri mereka. Kalau hal itu hanya diperkenalkan sekali, lalu kemudian dibiarkan tidak di remind lagi atau tidak diingatkan kembali, maka sangat kecil kemungkinan bagi konsumen untuk mengingat hal tersebut. Nah, fungsi iklan salah satunya sebagai reminder. Itu sebabnya bagi sebuah bisnis, agar produk atau jasa mereka tetap berada di dalam ingatan atau di dalam benak konsumen, mereka harus mengeluarkan dana yang cukup untuk kegiatan promosi atau advertisement. Baik, berikutnya kita akan melihat 4 fungsi utama iklan. Ya. Yang pertama adalah fungsi informatif. Iklan berfungsi untuk menginformasikan halayak mengenai seluk-beluk produk. Ya. Kemudian yang kedua fungsinya untuk persuading, membujuk. Ya. Iklan berfungsi untuk membujuk ataupun mempengaruhi halayak untuk membeli. Ya. Kemudian yang ketiga berfungsi sebagai reminder. Ya. To remind, mengingatkan, menyegarkan kembali informasi yang telah diterima halayak. Dan yang terakhir ada fungsi entertainment-nya juga. Ya. Iklan didesain sedemikian rupa untuk menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu halayak menerima dan mencerna informasi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan iklan-iklan yang ada di televisi maupun di media lainnya, ya, sering kita merasa tertarik melihat iklan tersebut, bukan tertarik pada produknya atau pada jasa yang ditawarkan, ya, tapi kita tertarik melihat alur cerita daripada iklan tersebut, atau kita tertarik melihat acting daripada aktor-aktor yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, fungsi utama iklan salah satunya adalah mencakup hal ini, fungsi entertainment. Ya. Iklan yang menarik, iklan yang unik, iklan yang menciptakan pengaruh yang menyenangkan ke dalam diri konsumen, umumnya cenderung memiliki pengaruh yang baik, ya, dan respon konsumen pun akan baik dalam melihat iklan tersebut. Nah, jadi fungsi ini juga sangat penting, fungsi entertainment-nya. Itu sebabnya di dalam memproduksi sebuah iklan, kita bisa lihat banyak sekali pihak yang terlibat. Ya, itu sebabnya membuat sebuah iklan bukanlah suatu kegiatan yang berbiaya murah. Ya. Membuat iklan adalah kegiatan yang memakan biaya cukup besar. Ya. Karena kita harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki keahlian, kreativitas yang tinggi di dalam memproduksi sebuah konten yang menginformasikan mengenai produk atau jasa kita kepada pelanggan dengan cara-cara yang informatif sekaligus entertaining, ya, bersifat menginformasikan, namun di saat yang bersama juga memberikan suasana atau menciptakan suatu bentuk tayangan yang menyenangkan, yang menghibur bagi konsumen. Nah, menciptakan iklan bukan hal yang mudah, ya. Perlu proses yang cukup panjang, ya. Di situ ada kegiatan penciptaan musik, jingle-nya, nyanyiannya, ya, ada narasinya, ada alur ceritanya, ada sutradara yang harus mengarahkan para aktor yang akan berakting dan sebagainya. Ada proses produksinya itu sendiri, ya, kameramennya dan sebagainya. Nah, keseluruhan proses inilah yang disebut dengan periklanan, ya. Baik, jadi demikianlah 4 fungsi utama dari iklan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat iklan. Suatu iklan memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama adalah public presentation. Iklan memungkinkan untuk setiap orang menerima pesan yang sama tentang produk atau jasa yang diiklankan. Yang kedua adalah pervasiveness. Pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang untuk memantapkan penerimaan informasi. Ya. Manusia memiliki kecenderungan untuk lupa. Ya.
Manusia memiliki kecenderungan untuk lupa, terlebih bila semakin bertambahnya usia, kemungkinan untuk mengingat sesuatu hal itu semakin berkurang. Ya, nah iklan harus melakukan kegiatan ini, mengulang-ulang kembali dengan tujuan untuk memantapkan penerimaan informasi. Ya. Selain untuk memantapkan penerimaan informasi, fungsi pengulangan dari iklan ini adalah sebagai reminder, ya, agar khalayak dapat mengingat kembali, dapat merecall kembali ingatan mereka tentang iklan tersebut. Terlebih kalau iklannya menarik, ya, itu akan dengan mudah menciptakan kembali ingatan di dalam benak konsumen. Ya. Dulu dia pernah tertarik melihat iklan ini, lalu kemudian iklan ini tidak pernah dilihatnya lagi, lalu muncul kembali, itu akan merecall kembali ingatan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebutkan it brings back memories. Ya. Nah itu merecall kembali atau menciptakan kembali sensasi yang sama di dalam benak si pemirsa atau si penonton itu. Yang ketiga adalah amplified expressiveness. Ya. Iklan mampu mendramatisasi perusahaan dan produknya atau jasanya melalui gambar dan suara untuk menggugah dan mempengaruhi. Ya. Kelihayan para individu-individu yang berkecimpung dalam industri periklanan patut kita acungi jempol, ya. Mereka sangat lihai dan sangat memiliki kreativitas yang tinggi untuk membuat sesuatu tayangan yang mendramatisasi perusahaan ataupun produk dan jasanya melalui tampilan gambar dan suara, melalui acting, melalui narasi, melalui musik, ya, dan semua atribut-atribut dalam periklanan yang mereka gunakan. Ya. Nah, kita ingat tadi salah satu sifat iklan adalah, atau salah satu fungsi iklan adalah sebagai entertainment, ya, suatu tayangan yang menghibur. Penyampaian informasi yang menghibur diharapkan dapat lebih mengena di dalam benak konsumen atau di dalam benak khalayak dibandingkan hanya sekedar menyampaikan informasi secara plain begitu saja, ya. Sifatnya hanya seperti tutorial atau seperti menceramahi atau hanya seperti menyampaikan saja sesuatu. Nah, unsur entertainment-nya juga harus ada di dalam sebuah iklan. Karena sifat iklan adalah, salah satunya adalah amplified expressiveness. Mendramatisasi untuk menggugah dan mempengaruhi. Yang berikutnya adalah impersonality. Ya. Iklan salah satu fungsinya untuk persuading tadi, ya, untuk membujuk, untuk mempengaruhi. Iklan membujuk, namun iklan tidak bersifat memaksa orang untuk memperhatikan dan menanggapinya. Ya. Jadi salah satu sifat iklan adalah impersonality. Iklan tidak memaksa, ya, bentuk komunikasinya pun adalah komunikasi yang monolog atau satu arah. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi iklan berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama, iklan diklasifikasikan dari aspek isi pesan. Dari aspek isi pesan, ada yang disebutkan product advertising. Di dalam product advertising ada direct action advertising dan indirect action advertising. Dan yang kedua adalah institutional advertising. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu product advertising. Product advertising merupakan iklan yang berisi informasi akan produk, baik barang maupun jasa dari satu perusahaan. Dua jenis iklan yang termasuk dalam kategori ini yaitu direct action advertising, yaitu iklan produk yang didesain sedemikian rupa untuk mendorong tanggapan segera dari khalayak atau pemirsa. Nah, jadi iklan ini didesain untuk memberikan pengaruh yang signifikan agar pemirsa atau khalayak memiliki keinginan atau hasrat untuk segera mengambil tindakan. Tindakan apa? Tentunya tindakan pembelian. Ya, tindakan pembelian. Kalau misalnya saya contohkan, ya, tanpa menyebutkan apa nama produk atau jasanya, ya, contohnya ada pada kalimat seperti ini. Beli sekarang, bulan depan harga naik. Ya. Nah, ungkapan seperti ini sering saya dengar pada iklan-iklan untuk perusahaan-perusahaan properti.
Ya, beli sekarang, ya setelah mereka mengiklankan segala keunggulan-keunggulan daripada eh, properti mereka, ya, entah dari segi lokasi, dari segi mutu bangunan, kemudian dari segi fasilitas pendukung yang ada di seputaran properti tersebut, kemudian mereka akan menyisipkan ungkapan ini, ya, beli sekarang, harga dapat berubah sewaktu-waktu, atau beli sekarang, bulan depan harga naik. Ya. Nah, ini adalah suatu bentuk promosi atau iklan yang mendorong direct action, tindakan yang segera dari halayak atau pemirsa. Oke. Berikutnya adalah indirect action advertising, yaitu iklan produk yang didesain untuk menumbuhkan permintaan dalam jangka panjang. Ya. Ini bentuk iklan seperti ini tidak secara serta-merta mengencourage atau menghimbau konsumen atau halayak untuk buru-buru mengambil keputusan atau untuk segera melakukan tindakan. Ya. Namun, mendorong pemirsa atau halayak untuk memikirkan akan kebutuhan mereka dalam jangka panjang. Nah, kalau bisa saya kasih contoh untuk iklan ini tanpa menyebutkan mereknya, ya, iklan asuransi. Ya. Iklan asuransi pada umumnya tidak bersifat untuk mempengaruhi agar konsumen atau halayak segera melakukan tindakan pembelian, ya, tapi cenderung untuk mempengaruhi konsumen akan kebutuhan jangka panjangnya. Misalnya asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Ya, mungkin saja konsumen saat ini anaknya masih bayi, belum membutuhkan biaya, belum membutuhkan asuransi pendidikan. Namun iklan tersebut disampaikan agar mereka mulai memikirkan hal itu untuk ke menunjang pendidikan anaknya di masa yang akan datang. Itu contohnya, ya. Baik, selanjutnya adalah institutional advertising, yaitu iklan yang didesain untuk memberi informasi tentang usaha bisnis pemilik iklan dan membangun goodwill serta image yang positif bagi organisasi. Institutional advertising ini sendiri terbagi atas patronage advertising dan public service advertising. Patronage advertising adalah iklan yang menginformasikan usaha bisnis pemilik iklan. Sementara public service advertising adalah iklan layanan masyarakat yang menunjukkan bahwa si pengiklan adalah warga yang baik, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, ya. Dan ciri-ciri daripada iklan ini biasanya tidak bersifat komersil atau non komersil, tidak bersifat condong pada suatu sekte keagamaan atau tidak condong pada suatu partai politik. Iklan bentuk ini biasanya lebih berwawasan nasional dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan memiliki dampak serta kepentingan yang tinggi. Kalau bisa saya kasih contoh, misalnya adalah iklan mengenai sebuah perusahaan yang mensponsori kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional, ya, bersifat menciptakan atau menumbuhkan jiwa nasionalisme. Misalnya perusahaan yang mengiklankan dirinya sedang mengirimkan bantuan untuk korban bencana, ya. Nah, ini kan biasa kita lihat, ya, ini diiklankan di media televisi atau di media lainnya, ya. Mereka mempertontonkan hal ini. Tujuannya adalah untuk institutional advertising, ya. Menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, ya. Atau perusahaan-perusahaan yang mengiklankan dirinya mensponsori kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya adalah untuk kepentingan bersama, ya. Menjaga kebersihan, atau yang sekarang ini sedang kita hadapi, pandemi COVID-19, ya, iklan masyarakat yang disponsori oleh perusahaan yang sifatnya adalah untuk menghimbau masyarakat melakukan gerakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, dan sebagainya. Ya, inilah salah satu bentuk daripada iklan layanan masyarakat. Baik, berikutnya dari aspek tujuan.
Ada yang disebut dengan iklan pelopor, yaitu iklan yang berupaya untuk menciptakan permintaan awal. Nah, contoh iklan ini antara lain adalah misalnya iklan sebuah permen karet. Ya, permen karet itu sebenarnya gunanya untuk apa? Hanya untuk dikonsumsi ya, dikonsumsi untuk menciptakan sensasi rasa manis di mulut, kemudian ya untuk entah untuk mengharumkan nafas dan sebagainya. Namun di samping itu ada fungsi lainnya ya, disebutkan misalnya iklan itu juga berfungsi untuk senam wajah. Nah, konsep senam wajah ini sebelumnya tidak ada di dalam benak masyarakat ya. Masyarakat mungkin nggak kepikiran bahwa makan permen karet itu sekaligus senam wajah juga ya, karena mengunyah terus. Ya. Nah, inilah iklan yang dimaksudkan dengan iklan pelopor. Iklan ini bertujuan untuk menciptakan permintaan awal. Ya. Yang dulunya nggak kepikiran senam wajah menggunakan permen karet, ya. Berikutnya orang akan terpikir, ya kalau mau senam wajah pakai apa? Yang paling enak, ya makan permen karet aja, ya. Atau kalau lagi eh, sakit di telinga misalnya karena kupingnya mendap di dalam, gimana cara menyembuhkannya? Ya, banyak mengunyah. Nah, apa yang enak untuk dikunyah secara lama? Ya nggak mungkin mengunyah nasi terus ya. Oh, kita akan mengunyah permen karet. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya adalah iklan pesaing, yaitu iklan yang berupaya mengembangkan pilihan pada merek tertentu. Dalam iklan ini ada suatu bentuk iklan yang disebut dengan iklan pembanding, yaitu iklan yang terang-terangan menunjukkan kelebihan atau keunggulan produk mereka dibandingkan dengan produk merek pesaing. Ya. Nah, banyak iklan yang sifatnya seperti ini ya, iklan pembanding. Membandingkan produk mereka secara terang-terangan dibandingkan produk kompetitornya. Tanpa menyebutkan merek, saya berikan contoh dari segi kata-katanya saja ya. Biasanya ini diungkapkan dengan kata-kata seperti ini. Ya. Kalau ada produk ini, ngapain cari yang lain? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh dari iklan pembanding yang secara terang-terangan menunjukkan kelebihan atau keunggulan produk mereka dibandingkan produk kompetitor mereka. Ya. Baik. Selanjutnya adalah iklan pengingat, yaitu iklan yang berupaya melekatkan nama atau merek produk tertentu di benak khalayak. Pada umumnya, semua iklan sifatnya reminding, ya. Mereka berupaya untuk melekatkan nama atau merek produk tertentu di benak khalayak. Namun, kalau kita perhatikan contoh-contoh iklan yang ada di media-media, ya, kita akan melihat bahwa iklan-iklan tertentu memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Ya. Ada yang sekedar ingin memperkenalkan saja, kemudian ada yang berkesan hanya untuk mengingatkan saja, seperti sekedar mengatakan kami masih ada, ya, tanpa ada perubahan bentuk atau perubahan kemasan, hanya pengulangan saja untuk merimain. Tapi ada juga iklan yang berusaha berupaya untuk melekatkan citra atau kualitas daripada produk atau jasa yang mereka miliki di dalam benak khalayak. Mereka ingin memastikan bahwa produk mereka itu tetap yang terbaik dan image itu ingin dilekatkan terus di dalam benak khalayak. Ya. Nah, inilah dari aspek tujuannya ya, bahwa iklan itu ada yang dimaksudkan dengan iklan pelopor, ada iklan pesaing dan iklan pengingat. Selanjutnya adalah dari aspek pemilik iklan, ada yang disebut dengan iklan vertikal. Iklan vertikal ini merupakan iklan bersama antara para anggota saluran distribusi, misalnya para produsen, pedagang grosir, agen, dan pengecer. Ya. Pesan yang ingin disampaikan di sini antara lain adalah bahwa produk yang dihasilkan ataupun jasa yang disampaikan adalah satu rangkaian produk atau jasa yang memiliki sistem penyaluran yang baik misalnya ya. Kemudian ada iklan horizontal. Ini iklan bersama dari beberapa perusahaan sejenis, biasanya di dalam sebuah industri. Ya. Nah, bekerja sama kolaborasi dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Selanjutnya adalah jenis-jenis iklan.
Baik. Iklan sebagai bentuk komunikasi non-personal, ya, sering kita lihat di televisi, di radio, ataupun di berbagai media lainnya. Ya. Kita sering melihat berbagai variasi iklan yang kita lihat dan dengar yang memberikan kesan bahwa mereka dipersiapkan untuk tujuan yang berbeda. Ya. Tetapi pada dasarnya iklan itu terdiri dari dua jenis. Ya. Yang pertama adalah iklan produk dan yang kedua adalah iklan kelembagaan. Nah, iklan produk, kita bahas satu persatu ya. Iklan produk berfokus pada penjualan barang atau jasa. Nah, iklan produk ini mempunyai 3 bentuk. Yang pertama adalah iklan-iklan perintis atau pemberi informasi, kemudian iklan kompetitif atau persuasif, dan pengingat. Iklan perintis digunakan dalam tahap perkenalan dari siklus produk untuk memberitahukan kepada para pemirsa tentang produk itu, apa yang dapat dilakukan produk itu, dan di mana produk itu dapat ditemukan. Tujuan utama daripada iklan perintis ini adalah untuk menginformasikan tentang produk itu, informasi awal tentang produk itu. Nah, selanjutnya adalah iklan kompetitif atau persuasif. Tujuan daripada iklan ini adalah untuk membujuk target pasar agar mereka lebih memilih produk atau jasa ataupun merek daripada perusahaan tertentu dibandingkan perusahaan pesaingnya. Ya. Bentuk yang paling umum dari iklan kompetitif ini adalah iklan komparatif yang sifatnya membandingkan, menunjukkan kekuatan relatif dari merek A dibandingkan kompetitornya. Ya. Nah, iklan komparatif ini cenderung lebih menarik bagi para pemirsa ya, karena ya kalau kita kembali memperhatikan kebiasaan konsumen, ya, konsumen cenderung membandingkan, ya, sebelum melakukan pembelian. Itu sudah lumrah dan itu adalah hal yang manusiawi. Ya, kita dalam keseharian kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu melakukan perbandingan. Ya. Dalam segala hal, misalnya mau pakai baju apa hari ini, kita akan membandingkan baju ini kah atau baju itu kah. Ya. Mau makan apa hari ini, kita membuat juga perbandingan. Saya akan lebih baik memakan ini daripada memakan itu pagi ini. Ya. Nah, sama halnya dengan itu, maka di dalam memilih produk pun konsumen selalu melakukan perbandingan. Mana produk atau jasa yang lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, sisi inilah yang juga dimanfaatkan oleh para pebisnis untuk membuat iklan-iklan yang sifatnya komparatif, membandingkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan persepsi kualitas daripada produk atau jasa mereka itu di dalam benak konsumen atau halayak. Yang ketiga adalah sebagai pengingat. Ya. Perusahaan menggunakan iklan untuk mengingatkan konsumen. Ya. Mengingatkan dengan cara memperkuat ingatan konsumen melalui pengulangan-pengulangan. Ya. Seringkali iklan itu meskipun tidak ada perubahan yang signifikan terhadap produknya, tapi bentuk iklannya berbeda. Ya. Walaupun tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap produk atau jasanya, namun perusahaan menciptakan bentuk iklan yang lain. Jadi bukan iklan yang dulu ya ditayangkan, ada iklan lainnya. Ya, yang disesuaikan mungkin dengan tren yang ada saat itu. Ya. Nah, ini upaya-upaya daripada perusahaan untuk mengiklankan produk atau jasa mereka. Ya. Untuk iklan produk ada 3 bentuk, yaitu perintis, kompetitif, dan pengingat. Berikutnya, iklan kelembagaan. Ya, jenis yang kedua adalah iklan kelembagaan. Iklan kelembagaan bertujuan untuk membangun goodwill atau image yang baik atas sebuah organisasi dan bukan bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa tertentu. Ini condongnya lebih kepada untuk mempertahankan reputasi, ya, reputasi dari sebuah perusahaan di dalam benak konsumen, image yang baik di dalam persepsi konsumen. Iklan institusional ini digunakan perusahaan untuk membangun kepercayaan
dalam nama perusahaan, dan seringkali bentuk iklan ini digunakan untuk mendukung rencana hubungan masyarakat atau untuk melawan publisitas yang buruk. Mungkin perusahaan itu ya mendapatkan publikasi yang buruk, ya, jadi mereka berusaha untuk mengcounter itu dengan menciptakan iklan untuk mempertahankan reputasi mereka atau untuk mengklirkan hal tersebut. Ada 4 bentuk alternatif iklan kelembagaan. Sorry ya. Saya lanjutkan kembali. Oke. Ada 4 alternatif iklan kelembagaan. Ya. Saya tidak tampilkan di sini, tapi saya akan jelaskan. Ya. Yang pertama adalah iklan advokasi. Ya. Iklan advokasi menyatakan posisi perusahaan jika sedang berada dalam masalah. Ya. Contoh yang ada di buku panduan kita antara lain mengenai Asia Pacific Breweries. Mereka menempatkan iklan dengan mendesak peminum untuk tidak minum saat mengemudi. Ya. Bentuk iklan lain dari advokasi digunakan ketika organisasi membuat permintaan yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku tertentu. Misalnya ada kegiatan Palang Merah di sebuah negara, ya, yang membutuhkan donor darah. Perusahaan mendukung kegiatan ini. Perusahaan mau membentuk image yang baik di dalam benak khalayak bahwa mereka mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah iklan kelembagaan perintis. Seperti iklan perintis yang sudah kita bahas sebelumnya tentang iklan perintis untuk produk, ya, iklan perintis digunakan untuk mengumumkan tentang sebuah perusahaan mengenai apa yang dapat dilakukan atau di mana letaknya perusahaan tersebut. Contoh yang ada di dalam panduan kita antara lain mengenai iklan Bayer yang baru-baru ini mengatakan bahwa kami menyembuhkan sakit kepala lebih dari yang Anda pikirkan. Tujuan daripada ungkapan kalimat ini adalah untuk menginformasikan konsumen bahwa perusahaan ini memproduksi produk lainnya selain produk aspirin atau selain produk obat sakit kepala. Ya. Nah, ini kurang lebih bentuk daripada iklan kelembagaan. Yang ketiga adalah iklan kelembagaan kompetitif. Ini bertujuan untuk mempromosikan keuntungan dari satu kelas produk di atas yang lain, ya, dan digunakan di pasar di mana kelas produk yang berbeda bersaing untuk membeli yang sama. Sebagai contoh, Dairy Australia mengatakan lapar, makan beberapa susu. Ya. Makan beberapa susu. Kalau kita cermati kalimat ini, lapar, makan beberapa susu. Susu bukan sesuatu yang kita makan. Ya. Susu itu sesuatu yang kita minum. Tapi di sini dikatakan, Anda lapar, makan beberapa susu. Ya. Ini mau menunjukkan bahwa, atau ingin juga sekaligus mengkampanyekan untuk meningkatkan kebutuhan akan susu. Ya. Untuk meningkatkan kebutuhan akan susu. Dikatakan Anda lapar makan beberapa susu, ini menunjukkan bahwa di dalam produk mereka memiliki kandungan susu yang berguna, ya, bila mana dikonsumsi. Jadi kalau mengkonsumsi produk dairy ini, Anda sekaligus juga mendapatkan manfaat dari susu. Ya. Dari kalimat lapar, makan beberapa susu. Ya. Kalau ini mau diartikan secara kalau kita mau cermati kalimat ini sebenarnya aneh. Kenapa lapar makan beberapa produk susu? Kenapa tidak dikatakan Anda haus minum susu? Ya. Nah, dari pembentukan kalimat ini kita bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan, ya, bahwa produk dairy mengandung susu, ya, yang sudah dikemas sedemikian rupa atau yang sudah diformulasikan sedemikian rupa menjadi produk yang sifatnya padat, ya, dan bisa dikunyah. Nah, dan produk ini bila mana dikonsumsi sekaligus juga bisa mencukupi kebutuhan makanan Anda. Ya, jadi kalau Anda lapar, Anda makan produk
ini ya, karena di dalam produk ini kandungan-kandungannya sudah lengkap. Ada juga susunya dan ada juga mungkin kandungan lainnya. Baik. Inilah beberapa bentuk iklan kelembagaan. Oke, yang keempat, iklan institusional pengingat. Ya, seperti halnya di dalam produk, ya, iklan pengingat, iklan institusional pengingat ini membawa nama perusahaan menjadi target pasar lagi. Ya, caranya bagaimana? Ya, mereka bisa saja menggunakan iklan yang sebelumnya kemudian diulang kembali, atau mereka menggunakan metode yang lain. Misalnya, ya, kalau dicontoh di dalam kepandian kita, Fairfax Business Media menggunakan iklan IT Leaders untuk mengingatkan pembaca akan kemampuan terpadu media mereka. IT Leaders. Ya. Di sini perusahaan ini ingin membangun citra di dalam benak konsumen untuk dan mengingatkan para konsumen bahwa mereka sekarang berada di dalam jajaran IT leaders, ya. Atau kalau misalnya dibuat peringkatan, mereka sekarang berada dalam peringkat-peringkat yang tinggi, ya. Atau masuk ke dalam jajaran perusahaan-perusahaan IT yang terkemuka dan memiliki kualitas yang baik. Inilah beberapa bentuk iklan-iklan kelembagaan dengan tujuan-tujuannya, di mana tujuan iklan kelembagaan ini adalah sifatnya untuk membangun goodwill, untuk mempertahankan citra atau image perusahaan yang baik di dalam benak konsumen, ya, dan untuk tetap memastikan bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan yang paling unggul. Iklan kelembagaan tidak mempromosikan produk atau jasa. Baik, mahasiswa saya kasihi, untuk bagian pertama ini, pembahasan kita selesai sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi materi ini di kesempatan lainnya. Terima kasih untuk perhatian Anda.